membicarakan tentang ulaika abai, yaitu tentang nenek moyang kita. Nenek moyang yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang dulu yang lebih mendahului kita. Kemudian mereka adalah orang-orang yang soleh, yang melanjutkan perjalanan. Dan kita sudah sampaikan betapa hebatnya mereka melakukan satu pengorbanan atau yang disebut dengan kita lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Tidak lain mereka, Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, kemudian orang-orang yang mengikutinya, itu mengamalkan karena memiliki satu kekuatan keyakinan. Sementara kita sebagai pengikutnya dituntut untuk mengikuti walaupun sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu jamaah rahimahullah, mengapa itu semua dilakukan? Pada pasal berikutnya ini menjelaskan tentang al-hadfu atau tujuan. Tujuannya apa? Ini semua dilakukan sampai dikorbankan waktunya, dikorbankan hartanya, dikorbankan apa yang dimiliki untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Berapa banyak hari ini orang mengikuti sunnah tapi masih pelit, masih bakhil, waktunya bakhil, hartanya juga bakhil, belum lagi ilmunya juga bakhil. Semua itu dilakukan adalah ridhol Maula tabaraka wa ta'ala fid darain wa min wara'i sirrul jannati al-firdaus. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, mungkin dulu pernah saya sampaikan, mendapatkan ridho Allah itu bukan perkara yang mudah. Walaupun mungkin barangkali kita sangat mudah mengucapkan, kalau ditanya atau kita sering mengatakan kita hanya mencari ridho Allah, apa iya? Karena apa? Orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah itu akan mengalami berbagai macam kondisi yang tidak mengenakan, kadang begitu. Ya. Siapa sih orang yang di dunia ini yang paling pantas untuk mendapatkan ridhonya Allah? Siapa? Rasulullah SAW. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi? Apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW? Apa? Ternyata dimusuhi. Ya, kalau kita rujuk kepada Quran surat Al-Anfal, ayatnya 30, itu sangat jelas sekali. Ya, untuk mendapatkan ridhol Maula, ternyata di situ yang didapatkan adalah ancaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir berupaya untuk menangkap, memenjarakan dan membunuh serta mengusir Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Ya, orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah itu kan tidak berharap ridhonya manusia. Kadang-kadang manusia tidak meridhoi ketika orang itu mengharapkan ridhonya Allah, karena memang untuk mendapatkan ridhonya Allah itu dibutuhkan kejujuran. Jadi ngomong apa adanya itu. Allah lebih ridho kadang-kadang. Tapi berapa banyak di antara kita yang mungkin ngakunya untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi justru dia mengharapkan ridhonya manusia. Ya. Kalau dalam hal musibah, dulu pernah saya sampaikan, ketika kita mendapatkan musibah, itu kadang posisi kita sedang diridhoi oleh Allah. Tapi berapa banyak orang yang ingin keluar dari musibah,
Bisa nggak kita sebutkan bahwa kita sedang ingin keluar dari keridhaan Allah pada saat itu? Padahal kita mengharapkan ridhonya Allah. Jadi kita, ya, apa yang dilakukan oleh para nenek moyang kita ini, dari Rasulullah lah paling tidak, ya, para sahabatnya kemudian turun ke bawah, itu adalah ridhol Maula tabaraka wa ta'ala. Gimana fidaro ini di dunia dan di akhirat, di dua alam, ya. Kalau ridhonya kita dapatkan di akhirat sudah jelas jannah. Sedangkan ridhonya Allah di dunia ini kadang berupa sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Makanya kalau kita ditanya sebagaimana kalau di sini disebutkan kan di dunia dan akhirat, ya, di balik keridhaan Allah itu, saya ulangi, di balik keridhaan Allah itu intinya adalah jannah. Yaitu apa? Al-Firdaus. Padahal di dalam Quran surat Al-Baqarah, kita bisa perhatikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga? Karena ujung daripada ridhonya Allah adalah surga. Ketika kita membaca ayat ini, apakah kita mengira bahwa kita itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kita ujian sebagaimana orang terdahulu. Ujiannya Nabi apa? Kalau kita mengaku pengikut Nabi, ujiannya apa? Tadi dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30, mau ditangkap, dipenjara, dibunuh, diusir. Ya, itu ujiannya. Dan itu ternyata diikuti oleh orang-orang setelahnya. Ya, orang-orang setelahnya. Bahkan para sahabat ada sebagian yang dibunuh. Para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga banyak yang ditangkap. Karena apa? Memang beliau mengikuti jejak yang dibawa dakwahnya oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah ridho terhadap mereka. Lalu kemudian mendapatkan ujian, cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya, ditegaskan dalam ayat ini, masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Mereka ditimpa malapetaka, sengsaraan, digoncang dengan berbagai macam ujian, sehingga ya, karena memang sudah terdesak, urusannya adalah masalahnya nyawa, maka Rasulullah dan orang beriman itu sempat memohon kepada Allah, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Anna ala inna nasrullah qarib. Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah itu. Jadi orang Islam itu kalau sudah terpepet, dizalimi, tidak bisa apa-apa, disitulah pertolongan Allah sebenarnya dekat. Ya. Dan dalam keadaan seperti itu Allah ridho. Ya, Allah ridho. Nah, makanya kita itu kadang-kadang yang mengaku pengikut sunnah itu tidak ada ujian apapun gitu dalam keimanannya. Padahal apa? Ujian keimanan itu ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk apa? Untuk membuktikan apakah benar kita itu imannya atau tidak. Ya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalau kemudian sudah mengatakan aku telah beriman, ya, lalu kemudian Allah akan biarkan begitu saja tidak diuji? Kalau kita mau beramal dan amal kita itu adalah landasannya iman, misalnya sabar. Orang ini setelah ngaji pengen jadi orang sabar, ya.
Lalu kemudian aku pengen jadi wong sabar. Apakah akan biarkan kalimat itu oleh Allah? Tidak. Allah akan uji. Ketika orang yang nggak pakai jilbab itu, setelah ngaji, oh ternyata nutup aurat itu wajib bagi orang Islam. Lalu kemudian saya mau nutup aurat saya mulai mau pakai jilbab, mau pakai hijab. Begitu dia lontarkan kalimat itu, atau yang ada terbesit dalam hatinya, apakah Allah akan biarkan begitu saja? Allah akan uji. Baik itu dengan ucapan manusia, atau bahkan dengan persekusi, ya diuji. Ya, yang mempersekusi ustaz-ustaz itu, kalau yang mempersekusi itu adalah orang-orang kafir, itu ujiannya. Ya. Kalau pembahasannya hak, kalau yang mempersekusi itu adalah orang Islam, berarti dipertanyakan yang mempersekusi itu siapa? Apakah orang Islam yang ditunggangi oleh musuh sehingga dia menjadi munafik, atau orang Islam yang sudah dibeli? Seperti itu. Ya, jadi kita tidak akan tertipu. Semua sudah jelas sebenarnya dalam hal ini. Jadi setiap orang yang ngomong hak itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan dibuktikan. Untuk apa Allah membuktikan? Ya, ini jelas ayat selanjutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kita, sebelum Rasulullah, yaitu para nabi sebelumnya. Untuk apa? Agar Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta imannya. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kemudian tidak ada ujian, ya kelasnya kita itu ujiannya paling gak gue berat, gak gue. Ya, kadang-kadang dikasih sakit itu pun masih mengeluh ya. Padahal posisi di ujian seperti itu karena iman, Allah dalam keadaan sedang ridho. Ya karena apa? Ya kadang-kadang karena itu tidak paham. Kemudian jamaah rahimahullah, ya jadi jelas bahwa mengapa semua amalan tadi sampai pengorbanan yang begitu besar dilakukan oleh para pendahulu kita, karena ingin mendapatkan ridho yang ujungnya adalah intinya surga, yaitu firdaus. Dalam riwayat disebutkan fal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Maka orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas, orang yang akalnya berfungsi, ya, orang yang akalnya berfungsi. Karena kita dibekali oleh Allah akal. Untuk apa? Untuk bisa kembali kepada jannah tadi. Akalnya berfungsi. Siapa dia? Yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya. Apa yang dikendalikan? Nafsunya. Nafsu apa? Nafsu itu keinginan. Ya. Orang itu infaknya tertahan, menjadi pelit itu karena banyak keinginan. Kalau jenengan sudah punya motor itu bermanfaat untuk sholat, untuk ngaji itu ya, kemana-mana ngantar anaknya sekolah, ke pondok pesantren, sudah bermanfaat, sudah cukup sebenarnya. Dan Allah ridho dalam keadaan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Karena lihat sebelahnya itu mereknya beda dan lebih baru tahunnya, lebih bagus, lalu kemudian muncullah keinginan. Ini dimulai nafsu dari situ. Ingin apa? Ingin sama. Maka dijualah motor yang lama, jadikan DP, akhirnya minus, jadi utang. Ya Pak ya? Itu. Ini berarti orang ini belum bisa mengendalikan. Yang tadinya bisa infak dengan dia itu, ya dengan motor lamanya, karena dia punya utang, akhirnya infaknya berkurang. Berarti orang ini kurang cerdas. Orang yang cerdas itu memaksimalkan apa yang kita miliki, lalu kemudian banyak manfaatnya. Ya, manfaat di sini bukan hanya dunia, tapi manfaat akhirat.
Orang yang cerdas itu kalau misalnya kita mau infak, kita lihat masjid, tidak ada sekedar masjid. Bagaimana jamaahnya, aktivitasnya apa? Kalau jamaahnya banyak, aktivitasnya banyak pengajiannya, infak di situ nggak rugi, karena kita investasi. Suatu ketika kita mati, ya masjid itu masih berjalan, yang jamaah itu banyak, kita pahalanya banyak. Masjidnya besar, yang jamaah cuma 5 orang, tua-tua, nggak ada penerusnya, ya toh, nggak ada pengajian, infak di situ rugi. Ya maaf, kita harus cerdas pilih-pilih begitu. Kita mau ngasih duit sama orang, mau infak, saya pilih. Ini orang sekolah di sekolah misalnya yang bukan Islam gitu, dengan orang yang tahfidz, ya saya pilih tahfidz saja. Karena setiap bacaan Quran yang dia baca, dari infak yang kita bayarkan, kita mendapatkan pahala. Itu orang yang cerdas, milih-milih Pak. Ya, jadi bisa mengendalikan diri. Keinginan-keinginan itu bisa dikendalikan. Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut, untuk menjadikan amal-amal ini sebagai persiapan setelah mati. Ya, mengapa Imam Asy-Syafi'i itu disebut dengan lisanul dhahab? Ya, berlisan emas. Selain beliau itu memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, cerdasnya bukan hanya sekedar bisa menghafal dan sebagainya. Beliau sekarang sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena kitabnya dipakai. Yaitu orang cerdas begitu. Jadi bisa panen setelah mati. Nah kita ini mau panen apa setelah kita mati? Kita sudah ngoyo menyiapkan dunia untuk anak kita, ya ngoyo dari pagi kita kerja, malam baru tutup gitu, untuk mencarikan dunia anak kita. Padahal kita nggak perlu untuk mencarikan dunia anak kita. Anak kita itu sudah ada rezekinya sendiri. Kok kita mengambil alih kewajibannya Allah? Begitu anaknya besar, dunianya diberikan, wis kadung orang tuanya itu sibuk mencari dunia, lupa mendidik agama anaknya. Begitu dunianya diserahkan, anaknya lupa dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang melanjutkan kebaikan-kebaikan. Itu orang yang terkosong dalam kehidupannya. Ya, makanya kalau saya berpesan itu sama anak itu, ini nggak usah ngurus kerja itu ono, Allah itu sudah menyiapkan, nggak usah khawatir. Nek masalah rezeki, insya Allah nggak akan kurang. Ya, sekarang itu adalah orientasinya apa? Orientasinya adalah wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah. Kita itu berorientasi kepada akhirat, walaupun tidak lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tidak lupa dengan urusan dunia. Ya, tapi orientasinya akhirat. Karena masalah urusan dunia itu sudah diplot oleh Allah SWT. Jadi kalau kita mau urusan akhirat kemanapun, mau ibadah manapun, itu sudah disiapkan. Tatkala Allah itu memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah, itu sudah disiapkan biayanya termasuk. Allah menciptakan kita, kemudian Allah yang membuat kita menjadi sakit, Allah yang akan menyembuhkan, itu Allah sudah mempersiapkan biayanya untuk membayar. Hanya persoalannya adalah kita nggak yakin. Kita lebih yakin kepada usaha kita. Kalau boleh saya bertanya, maaf, kalau misalnya ada di antara keluarga kita yang sakit, masuk rumah sakit, pada saat mau keluar tidak punya uang, coba apa yang kita lakukan? Apa yang ada di benak kita pertama coba? Apa Pak kira-kira? Ibu-ibu apa Bu? Utang. Ya, utang. Kenapa tidak kembali saja kepada Allah? Kita mohon kepada Allah, biarlah Allah yang menyelesaikan semuanya. Caranya bagaimana? Biarlah cara Allah.
Ya. Walaupun satu ketika ujungnya juga utang, tapi caranya bukan cara kita. Kita masih sulit, kemudian kita sholat, minta kepada Allah, ya Allah bayarkan ya Allah. Keluarga saya masih di rumah sakit, saya tidak punya duit. Ada orang datang, Mas, utang kok. Berarti kan ditawari, nggak nyari ya. Kadang yang nyari saya diutangi orang gelem itu kan. Kita kadang-kadang belum banget ketemu diutangi orang, oleh malah jadi lorong hati. Tapi kalau Allah yang datangkan orang itu kan beda. Paham nggak maksudnya? Ya, daripada kita mencari, biasanya Allah yang itu misalnya kalau kadung utang. Tapi kita kan sudah tidak berpikir akan berutang. Misalnya, satu contoh saja. Ya, jadi kalau Allah yang menghadirkan, Masya Allah, sangat berbeda sekali. Ya, jadi Jawarimullah, orang yang cerdas itu akan berpikir bagaimana setelah matinya itu kita memiliki investasi yang besar. Apa yang bisa kita dapatkan setelah kematian kita? Ya, termasuk yang wakaf misalnya. Yang wakaf ini dulunya berpikirnya juga cerdas, sama mati. Ya, termasuk tukang-tukangnya barangkali yang biasa dibayar dari 80.000 mintanya cuma 50.000 atau 60.000, dia wakaf 20.000. Setiap orang yang masuk di sini, ada orang yang ngaji di sini. Kalau mereka sudah tidak ada orangnya, pahalanya sudah mengalir walaupun tidak dikirim. Itu secara otomatis, Masya Allah. Kenapa? Karena cerdas. Ya maaf, daripada kita urunan untuk pengen jambe, Pak, menurut saya. Ya tahu, ada urunan lomba penekan jambe, kira-kira kalau masjid sampai pilih di. Nah itu loh, penekan jambe itu desuke ditakoni Allah juga sudah susah kita jawabnya. Tidak bisa untuk bekal mati. Dan orang yang berlomba-lomba itu. Coba. Ini ya. Makanya apa disebutkan yang selanjutnya, wal ajizu man adba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahul amani. Sedangkan orang yang dungu, pernah dengar kalimat dungu? Dungu. Siapa? Orang yang dungu itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya dia selalu ingin turuti, ya, dan menimbulkan bukan kepada kebaikan, kepada kemaksiatan, tapi dia berharap Allah mengampuni, berharap dia masuk surga. Gak mau amal tapi masuk surga, Pak, itu dungu namanya. Ya, Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita hindarkan dari perkara ini. Makanya tidak mudah orang untuk mendapatkan ridhonya Allah yang ujungnya kepada jannah. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Ali Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu di mana, Pak? Di jannah, bukan di dunia. Mungkin orang ini tukang sapu, ya kan? Orang melihatnya dia sebagai orang yang terhina barangkali, sebenarnya dia mulia di sisi Allah. Karena ujungnya dulu, ujungnya ada jannah. Kemenangan itu di situ. Jadi menang itu tidak harus kita itu mendapatkan sebuah, ya maaf, kekuasaan itu lalu bisa mengatur orang, tidak, bukan. Ya, kalaulah dia sebagai seorang penguasa minimal dalam rumah tangga, kemenangannya adalah ketika rumah tangganya itu diatur dengan hukum Islam dan syariat Islam. Karena dengan mengatur seperti itu, rumah tangganya akan mengantarkan kita kepada jannah dengan izin Allah tentunya. Sehingga apa, nanti di akhirat itu fahuma fariqani fi nihayatil mataf la talatu lahuma. Sehingga akhirnya hanya ada dua golongan saja dan tidak ada yang ketiga.
Ya, sebagaimana di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan itu ada di surga, satu golongan ada di neraka yang menyala-nyala. Nah, kita nanti tempatnya di mana? Ya, sebenarnya kalau kita mau bertanya dalam hati kita, sudah tahu sebenarnya tempatnya. Walaupun kita tetap ingin berusaha untuk berusaha untuk mendapatkan kenikmatan jannah itu. Karena baca rahimahullah dalam salah satu hadis itu diterangkan, di dalam Sahih Bukhari ya, disebutkan idza sa'altumullahu ta'ala fas'aluhul firdaus fa innahu sirrul jannah. Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah surga firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling ini. Kalau disebutkan di sini, karena sesungguhnya firdaus itu adalah sirrul jannah. Sirru kulli syai' artinya tengahnya, intinya, saripatinya. Ya, berarti itu yang paling inti. Ibaratnya seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak sampai ke sana, tapi ada satu perintah. Ya, apabila kamu minta kepada Allah, maka mohonlah surga firdaus yang terbaik. Pak ya, kalau minta kan begitu. Kalau di dunia, kalau kita juga yang terbaik. Misalnya apa ya? Kalau misalnya dengan untuk dunia lah, apa untuk ngaji, ya kan? Kemudian untuk aktivitas amal ibadah, menolong orang dan sebagainya. Ya kalau kita mobil ya yang terbaik. Kewon dine kok itu sing 1000 cc ya alhamdulillah gitu ya. Kan gitu. Jadi sama, ketika kita meminta kepada Allah SWT tentang akhirat, maka minta yang terbaik. Kemudian Jawarahullah dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ala inna amalal jannati hasnun birabwati. Perhatikanlah bahwa sesungguhnya amalan jannah itu berat dan mendaki. Ya tuh, subuh ayat turu ya buka kontangi sholat. Ya syukur sak durunge gelem sholat. Kita masih sibuk banget suruh baca Quran. Insya Allah berat itu Pak. Kalau kemarin kita sambungkan dengan ulaika abai ya, tentang nenek moyang kita. Dia membutuhkan tetapi dia lebih punya solidaritas yang sangat tinggi kepada orang lain. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, itu berat. Kira-kira nek kula lan panjenengan sami menika ngamalke paling ora dipaido bojone, Pak. Lah yo sampeyan piye sih, Pak? Oh, dhewe mangan isih butuh malah dikeke wong itu karena tidak sama cara berpikirnya. Ya, tidak sama cara berpikir antara suami dan istri. Kalau sama, tidak ada masalah. Masalah. Ala inna amalan nar sahlun birabwatin. Perhatikanlah sesungguhnya amalan neraka itu mudah dan menurun. Orang itu nganggo duit Pak untuk mendapatkan neraka itu. Lempar saja fitnah sudah selesai. Gak pakai duit. Ya. Yang pakai duit yaitu yang suka beli nomor ciu ada gitu pakai duit. Ya, cowok kopi miring aku seperti itu. Maka apakah bisa untuk ya saya dapatkan pahalanya setelah mati? Kita sudah mulai berpikir begitu. Milih-milih. Saya pernah ngajak teman saya itu begini. Ayo mas, saja mas. Pertanyaannya Masya Allah luar biasa. Kowe pak ngajak aku ini urusan akhirat, urusan dunia gitu. Urusan akhirat mas. Ayo mangkat. Kerjaannya ditinggal. Padahal dia itu kerjanya Pak Musa nyetak undangan. Kata dia, ini Pak sebenarnya
saya itu mau diambil undangan itu nanti malam jam 7. Saya ajak dari pagi sampai sore, Pak. Jadi tidak kira-kira. Logika akal manusia tidak jadi. Padahal jam 7 malam mau dipakai, mau diambil sama yang kita, yang pesen maksud saya. Karena dia ini tadi, dia bertanya mau urusan apa ini, urusan akhirat. Dia tinggal urusan dunia. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah menyelesaikan cetakan tadi? Coba, Jena bisa jawab enggak? Bagaimana caranya Allah bisa menyelesaikan cetakan tadi? Begitu dia pulang sama saya waktu itu jam 5 sore, tidak mungkin dalam waktu 2 jam itu nyetak undangan begitu banyak. Orang yang pesen sama undangan telepon, Mas, maaf nanti malam tidak bisa jadi saya ambil karena saya pergi Mas, besok malam saja. Subhanallah. Itulah cara Allah. Ya, kalau kita itu mengandalkan caranya Allah, ya begitu yang terjadi. Tapi kalau kita bicara akal, nggak nyampe. Yang ada adalah keraguan-keraguan. Ya, Masya Allah ya. Saya mendapatkan pelajaran dari ilmu ini. Rupanya begitulah cara Allah menyelesaikan masalah. Sehingga malamnya dia bisa kerja. Ya, sampai semampunya. Kemudian kurangnya besoknya, malamnya besok bisa diambil. Jadi inilah jamaah, kalau orang itu senantiasa memperhatikan bagaimana amalan-amalan akhirat itu lebih didahulukan, nanti dunianya akan diselesaikan oleh Allah. Persoalannya adalah bahwa kita ini percaya enggak gitu, yakin enggak, atau bahkan kita mau berlatih apa tidak, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Ya maaf, banyak juga orang-orang yang mengaku pengikut sunnah itu ngeluhnya luar biasa. Kalau ngeluh itu masalah, ngumpulin orang yang gak ngaji. Jadi jawab Allah, makanya karena apa? Karena menganggap sunnah itu hanya pada amalan-amalan, hanya ibadah-ibadah saja. Tapi dalam hal keyakinan kita tidak mengikuti mereka, dalam hal cara berpikir kita tidak mengikuti mereka, syukurnya juga tidak mengikuti mereka, akhlaknya juga tidak mengikuti mereka. Orang-orang terdahulu itu. Jamaah rahimahullah, makanya disebutkan faman istaq ilal jannati sari'u ilal khairat. Maka barang siapa kita menginginkan atau rindu terhadap jannah, maka orang itu akan senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Ada kebaikan, tangkap. Ada kebaikan, tangkap. Dari pintu mana Allah ridho, dari pintu mana kita mendapatkan kebaikan itu? Ya. Makanya kalau ada kisah, ada seorang pelacur yang hanya memberikan minuman kepada anjing, Allah balas dengan apa? Ampunan. Di antara cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan ranting duri dari jalanan, dan itu bisa mendapatkan ampunan. Berarti kesimpulannya adalah ada amal yang di atas itu lebih berat daripada itu, berarti lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi. Makanya apa, kalau ada kebaikan kadang-kadang kita tuh nanti dulu, menunda. Kalau bahasa di ibu-ibu nun sewu ya Bu ya, sudah capek lah seharian. Namanya istri itu sudah capek lah, ngurus rumah, kadang anak lagi kecil ya kan, menyusui. Ya Bu ya, ada ibu yang begitu. Kadang-kadang memikirkan belanja juga, karena suaminya sudah amanat, tolong nanti belanjakan, masakkan dan seterusnya. Anaknya bukan hanya satu, ada 2, 3, 4 gitu ya. Terus kemudian capek ya, baru aja tertidur, sudah sering diganggu sama anaknya dia, minta pimpin dan seterusnya, minta menyusui, baru gitu, anaknya mertua yang ganggu. Ya, anaknya mertua itu sampai aneh.
Dek gitu ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, bikin mie godok atau mie goreng. Berat nggak pada waktu itu? Berat. Tapi itu kebaikan. Kalau seorang wanita berpikirnya, ini harus sebuah kebaikan, saya melayani suami misalnya, karena suami juga baru capek ya, mencari nafkah dan seterusnya, atau dari pulang pengajian, yang minta tolong kepada istrinya, dia tidak akan merasa berat kalau dia orientasinya kepada akhirat. Dan setiap apa yang dilakukan oleh istri ini akan dibalas oleh Allah sebenarnya. Dan balasannya tinggal minta saja. Balasan ampunan bisa, ya. Karena pada hakikatnya kita itu kalau oleh Allah SWT dibalas itu kan dua, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Saya punya kisah baru-baru ini. Ada seorang yang cerita, saya ceritakan tadi itu tentang istri yang diganggu sama suaminya itu ya, ketika mau tidur karena dia sudah lelah gitu. Kemudian dia cerita begini, saya ini Pak punya keinginan untuk bisa hadir di Baitullah, ya, di Mekah, umroh kan. Terus kemudian saya mencoba melakukan segala sesuatu amalan yang ada di rumah. Ya padahal dia sudah terbiasa, tapi karena tidak ada orientasi bahwa ini adalah bagian daripada pekerjaan akhirat, ya akhirnya dia lakukan ya sekedar saja. Bikin kopi ya sekedar bikin kopi, masak ya sekedar masak. Dia mencoba untuk lakukan itu untuk akhirat. Ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau ya Allah. Tolong hadirkan saya sampai Baitullah gitu. Suaminya pulang, dia bilang, Mas ini Mas saya pijeti. Kok dengarin Mas gue pijeti aku? Biasanya orang mau pijeti. Saya berharap dengan pijeti jenengan itu Allah akan ampuni dosa saya, kemudian dilipatkan pahala saya, lalu kemudian Allah balas saya, bisa menghadirkan saya ke Baitullah. Apa yang terjadi jawabnya? Ternyata dia bisa dihadirkan insya Allah. Ya. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena ada kebaikan. Allah balas dengan kebaikan lagi. Kalau dia berorientasinya kepada dunia saja, bisa jadi tergelincir kepada maksiat. Makanya dia sangat susah dalam kehidupannya kalau memang seperti itu. Tapi karena dihadirkan tentang masalah orientasi akhirat, maka Allah berikan kepada dia akhirat lebih besar, yaitu bisa datang ke Baitullah. Saya sampai bilang lah, kalau jenengan pijeti sama bikin kopi saja bisa mengantarkan kepada amal umroh, yang mudah-mudahan umroh yang jenengan itu juga bisa mengantarkan kepada jannah dengan izin Allah. Masya Allah. Kenapa kita harus melakukan kebaikan-kebaikan di situ? Terus kemudian ada lagi, kalau tadi kan melakukan kebaikan, kalau ini meninggalkan maksiat. Saya sebelumnya minta maaf kalau ada yang sedikit tersinggung. Saya punya teman itu punya kios, dikontrakkan seharga 7 juta. Tapi dia punya azam di dalam hati, lakukan keluar dari kemaksiatan, kemudian Allah kasih jalan keluar. Kalau kita punya masalah itu, yang perlu kita selesaikan adalah dengan amal soleh atau kita keluar dari kemaksiatan. Insya Allah nanti ada jalan keluar. Ini rumus. Masya Allah. Sampai di sini terangkan waman asfaqu minan nar laha anis syahwat. Dan barang siapa takut terhadap api neraka, maka dia akan lupa dengan syahwatnya. Lupa dengan keinginan-keinginannya. Gitu. Kalau kita mau makan enak gitu. Kita sebagai manusia ini pengen punya mobil yang mewah gitu. Sudah ada cash, nanti saya mau beli malam. Nanti malam ada showroom yang buka. Tahu-tahu sore dikasih tahu, ada yang kasih tahu bahwa nanti malam mau mati. Kira-kira siap situ tuku berapa kira-kira? Gak jadi tuh. Orang kalau sudah mengingat-ingat mati itu, pak tuku yang mewah-mewah itu megah. Ya sudah lah yang cukup aja lah gitu.
males. Karena buat apa? Ya tuh Pak ditinggal mati ya. Ada saya punya teman itu, masya Allah ya, dia sudah bangun besar itu rumah, sudah siapkan begitu banyak harta, mati. Ya baru nikmati beberapa tahun, bikin rumah 2 hari mau ditempati mati, lantai 2, umurnya masih 26 tahun. Coba, ya toh, masya Allah. Ya ini jadi ibro maksud saya, ya, jadi ibro. Makanya kita terapkan prinsip khairul birri ajilah, sebaik-baik kebaikan adalah yang segera dilaksanakan. Sehingga apa? Sawarimahullah sebagai penutup ini. Kalau kita ingin tahu sejauh mana kedudukan kita nanti di jannah, maka kita akan mengambil salah satu. Saya izin mundur sebentar ya. Salah satu riwayat yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, "Man yuhibbu ayya'lam manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatahu indahu." Barang siapa ingin mengetahui tempatnya di sisi Allah, kita ini mau diletakkan di mana di sisi Allah. Kalau ada orang meninggal lalu mengatakan, "Oh mudah-mudahan dia ditempatkan di sisi Allah." Nanti dulu. Selama dia hidup itu menempatkan Allah di mana? Ya kan? Di mana? Kalau orang ini nanti tempatnya di sisi Allah itu, letaknya di sisi Allah atau jauh dari Allah itu tergantung ketika dia di dunia menempatkan Allah nomor berapa. Ketika dia infak yang dikeluarkan itu apakah yang utama atau sisa-sisa? Kalau jenengan itu ngaji, waktu dikeluarkan untuk Allah, apakah waktu longgar itu adalah waktu sisa-sisa atau waktu yang utama? Memang betul-betul dihadirkan. Ya, mumpung nganggur itu kan berarti sisa. Aku mumpung ora kerja kita ngaji kan gitu. Ya toh? Karena apa sesungguhnya? Fa innallaha yanzilu 'abdi minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Karena sesungguhnya Allah itu akan menempatkan kedudukan seorang hamba di sisinya sesuai dengan penempatannya terhadap Allah ketika itu di dunia. Tadi, kalau kita mendapatkan sesuatu, kita kembalikannya kepada akal atau kepada Allah. Kita bersadarnya kepada Allah atau kepada siapa? Atau kepada usaha kita. Amal anbiya wa man tabi'u bi ihsanin fallahu ta'ala indahum dzurrabil wahid. Adapun para nabi dan orang mengikuti mereka dengan baik, maka kedudukan Allah di sisi mereka itu nomor 1. Oleh karena itu kedudukan mereka di surga itu juga nomor 1. Idza famanzilatahu fil jannah rabbul. Jadi kalau kita ingin dapat posisi yang baik di sisi Allah, berarti kita harus menempatkan Allah itu di posisi yang pertama. Besok bayar SPP, nggak punya uang, kita posisikan Allah yang pertama. Biar Allah yang nanti akan menyelesaikan. Nggak punya duit, ya udah kita ngomong jujur, Pak TU saya punya uang. Oh ya nggak apa-apa. Bahkan ini sudah ada yang bayarnya dengan lunas. Nah itulah cara. Itu aja Pak ya. Ibu insyaallah alhamdulillah ini sudah selesai. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.